Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanda bunda, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Nah, saya sudah pegang telur nih bun, salah satu jenis lauk yang tidak pernah sepi dari daftar menu masakan kita. Kita sering pakai telur bebek atau telur ras di setiap masakan kita, walaupun tidak setiap hari tapi selalu menjadi favorit, terutama untuk anak-anak karena kandungan gizinya yang tinggi dan bagus untuk pertumbuhan. Selain bagus untuk kita konsumsi sendiri, telur juga bagus untuk tanaman. Telur juga bisa menjadi salah satu bahan pembuat pupuk organik cair atau POC. Selain itu juga cangkangnya juga bagus untuk memperbaiki kesuburan tanah. Dengan memanfaatkan cangkang telur atau bahan apapun sisa dari memasak di dapur atau limbah dapur, para bunda sudah berkontribusi untuk mengurangi sampah organik dari rumah tangga. Nah, sampah sebagai nutrisi atau makanan tanaman terbagi dari dua unsur, yaitu unsur makro dan mikro. Keduanya didapat dari bahan organik atau sampah dan anorganik atau dari pupuk kimia. Ini cangkang telur yang sudah saya simpan setiap habis memasak. Setelah banyak, saya jemur untuk memudahkan peremasan atau penghancuran, karena selain cangkang ada lendir putih telur yang biasanya tersisa, dan bila langsung diremas akan lengket satu dengan yang lainnya. Jadi dijemur dan lama pengeringan tergantung pada intensitas cahaya matahari. Kalau saya cukup 2 hari aja ini bun. Setelah dirasa kering, saya remas biasa dengan memakai sarung tangan yang tebal supaya tangannya tidak luka. Yanda bunda bisa juga menumbuh atau menggiling cangkang telur ini supaya lebih halus. Di sini saya tampilkan dua versi yang berbentuk remasan cangkang telur dan tepung cangkang telur. Hanya saja bentuk yang lebih kecil atau halus akan lebih cepat terurai dengan bantuan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Cangkang telur tersusun atas 94% kalsium karbonat dan yang lain magnesium karbonat, kalsium fosfat, dan bahan organik. Nah, ini versi halusnya atau disebut tepung cangkang telur yang saya blender kemudian diayak, jadinya seperti ini bunda. Tinggal pilih Yanda bunda ingin cara yang mana. Cangkang telur mengandung unsur kalsium, salah satu unsur hara makro sekunder yang dibutuhkan oleh tanaman. Disebut makro karena dibutuhkan dalam jumlah yang besar, sedangkan mikro dalam jumlah yang kecil. Nah, unsur hara sendiri itu apa? Unsur hara adalah unsur makanan atau nutrisi tanaman, sama seperti manusia yang makan nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah-bahan. Hanya saja kalau tanaman menyerapnya dalam bentuk yang berbeda dengan kita. Pemberian cangkang telur ke tanaman ini salah satu cara kita memberikan tambahan pupuk kalsium pada tanaman. Pemberian kalsium bermanfaat untuk perkembangan akar, terutama akar yang masih pendek. Kemudian memperkuat struktur tanaman, membantu melawan penyakit, serta melindungi tanaman dari stres karena panas. Untuk Yanda bunda yang berprofesi sebagai petani, cangkang telur menjadi salah satu alternatif bila kapur pertanian sulit didapat, tapi tentunya dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, jangan pernah buang limbah cangkang telur dari dapur para bunda. Ini saya memberikan tepung cangkang dan serpihan cangkang telur bergantian pada pot tanaman hias saya. Setelah diberi cangkang telur, tutup kembali dengan tanah agar pupuk yang diberikan cepat berinteraksi dengan mikroorganisme pengurai yang ada di dalam tanah. Cangkang telur juga bisa diberikan pada tanaman hortikultura lainnya seperti sayuran dan buah-buahan. Sama halnya dengan kapur pertanian, cangkang telur juga dapat menaikkan pH tanah dari asam ke netral. Tentunya dengan mengikuti aturan pakai atau dosis yang berlaku.
Pada kondisi pH netral, hampir semua unsur hara bisa diserap oleh akar tanaman secara maksimal. Bila sudah demikian, maka Yanda Bunda akan melihat pertumbuhan tanaman yang optimal, tanaman menjadi subur dan hasilnya akan memuaskan. Nah, untuk Yanda Bunda yang bertani cabai, baik yang berjumlah kecil ataupun besar, wajib menjaga kondisi pH tanah tetap stabil, berada di kisaran pH yang netral. Di sini saya memberikan cangkang telur sebanyak 1-2 sendok makan, tergantung pada besarnya pot yang kita berikan. Berikan secara rutin selama 2 minggu sekali. Untuk Bunda yang menanam tanaman dalam pot atau polybag, tetap harus memeriksa kondisi media tanam beberapa bulan sekali. Karena dengan menanam dengan cara begini, unsur hanya terbatas pada jumlah tanah yang ada di dalam pot. Berbeda dengan tanaman yang ditanam di tanah lapang. Seperti di kebun, tegal, atau sawah, akar tanaman akan mencari sendiri unsur hara yang diperlukan. Oleh karena itu, menanam di pot atau polybag, para bunda harus rajin memberikan tambahan pupuk sebagai nutrisi yang diperlukan oleh mereka. Semakin besar tanaman, semakin banyak dosis yang diberikan. Selain berbentuk tepung dan serpihan, cangkang telur bisa diberikan dalam bentuk teh cangkang seperti ini. Ini cangkang telur yang direbus, putih telur yang mengambang dibuang. Atau memakai air rebusan telur, air sisanya jangan langsung dibuang ya. Dinginkan air sisa rebusan telur bersama cangkangnya, kemudian taruh di dalam toples. Biarkan selama semalam. Esok harinya teh cangkang telur bisa langsung diberikan pada tanaman. Urutan jumlah kalsium tertinggi ada pada cangkang telur bebek, kemudian pada cangkang telur puyuh, disusul kemudian cangkang telur ras, dan terakhir cangkang telur ayam buras. Oke Yanda Bunda, begitulah tentang manfaat cangkang telur sebagai tambahan pupuk gratis dari dapur. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Jika Anda menyukai channel Bunda Alvan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bunda Alvan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.